Pernahkah kita bertanya mengapa ada orang yang tetap tenang di tengah badai, sementara yang lain hancur oleh masalah yang sama? Jawabannya sering bukan pada besarnya masalah, tapi pada kemana mata mereka tertuju. Abraham menerima janji Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan, namun kenyataannya berkata lain. Umurnya hampir 100 tahun, Sarah sudah mati haid. Secara manusia tidak ada harapan. Tapi Alkitab berkata di dalam Roma pasal 4 ayat 19 terjemahan King James Version, ia tidak memusatkan perhatiannya pada tubuhnya yang sudah mati. Abraham melihat fakta, tetapi ia tidak menjadikan fakta sebagai fokus utamanya. Matanya tertuju kepada janji Tuhan. Lalu kita lihat Daud. Ketika semua orang melihat Goliat, Daud melihat Tuhan. Orang Israel berkata, raksasa itu terlalu besar untuk dikalahkan. Tapi Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu, sehingga berani menantang Allah yang hidup? Daud tidak fokus pada besarnya musuh. Daud fokus pada kebesaran Allah. Kemudian Petrus, saat matanya tertuju kepada Yesus, ia melakukan sesuatu yang mustahil. Ia berjalan di atas air. Tetapi ketika ia mulai memperhatikan angin dan ombak, ia mulai tenggelam. Apa yang berubah? Bukan Yesus, bukan kuasa Tuhan. Yang berubah adalah fokus Petrus. Hari ini mungkin kita sedang memandang tagihan, memandang penyakit, kegagalan, anak-anak yang belum berubah, atau masa depan yang tidak pasti. Tanpa sadar, mata kita lebih tertuju kepada badai daripada kepada Tuhan. Padahal iman bertumbuh ke arah pandangan kita. Jika mata tertuju kepada masalah, ketakutan akan membesar. Jika mata tertuju kepada Tuhan, iman akan membesar. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan sesekali memandang Yesus, bukan saat keadaan sulit saja, tapi menjadikan Yesus pusat perhatian hidup kita setiap hari. Pertanyaannya bukan seberapa besar masalahmu. Pertanyaannya adalah kepada siapa matamu tertuju. Karena apa yang menguasai pandangan kita akan menguasai hati kita. Dan apa yang menguasai hati kita akan menentukan arah hidup kita.